Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kita kali ini akan kembali komentari video dari Tabaragi lagi ya, yang judulnya itu mualaf dari Medan murtad di Malaysia karena nonton YouTuber Kristen. Jadi mualaf dari Medan murtad di Malaysia. Jadi dia udah mualaf, lu murtad lagi. Nah, jadi kita akan lihat nih guys, ini di beberapa video saya sebelumnya itu saya udah buktikan kalau mereka ini ya, orang-orang yang murtad ini itu bukan karena mengkaji guys, tapi mereka karena ikut-ikutan, karena apa? Karena harta, karena ekonomi gitu kan. Jadi tidak ada yang mengkaji guys. Nah, kita akan buktikan di video ini. Jadi ini sebagai pelajaran bagi kita apa? Ya kita tahu kenapa orang ini murtad gitu, sehingga kita bisa mencegah pemurtatan karena adanya kristenisasi kan. Untuk membendung arus kristenisasi, kita harus belajar dari para orang-orang yang murtad ini guys. Kita akan nonton langsung videonya, habis itu akan kita komentari. Halo semua, pada video ini kita akan mendengarkan kesaksian Ibu Windy Purba, murtad meninggalkan Islam. Oke, kita mulai aja ya. Shalom Bu Windy, silakan memperkenalkan diri dan menceritakan bagaimana Ibu murtad meninggalkan Islam. Salam semua, perkenalkan diri saya bernama Windy. Saya ingin menyatakan kesaksian saya dari Muslim. Bentar. Saya mau apa guys ya? Saya mau komentari bentar dulu ya. Gini. Kalau Anda lihat foto, ini video mungkin ya. Tapi kalau lihat videonya atau foto ini ya, itu sudah lepas hijab. Lihat menampakkan aurat. Jadi ini makin jauh dari. Jadi ketika dia murtad, tadi anggap saya nggak tahu itu siapa foto dia tadi di awal itu ada yang pakai jilbab ya. Itu nggak tahu apa itu dia atau yang lain. Tapi ketika dia murtad, dia malah makin jauh dari kebenaran. Kenapa saya katakan begitu? Coba Anda lihat, Bunda Maria pakai hijab. Bunda Maria ya, Anda lihat betapa tutup auratnya Bunda Maria. Lalu para berawati juga. Nah, para kaum muslimin juga, kaum muslimah gitu. Tapi dia ketika murtad, Anda coba lihat pakaiannya. Dia tutup aurat, ya kan? Apalagi, dengan baju yang seperti itu, kancingnya terbuka, nauzubillah guys. Jadi di sini kita bisa lihat, jadi makin jauh dari aturan gitu. Karena yang ikut aturan itu tentu para muslimah, lalu Bunda Maria, Perawati itu ikut aturan, tapi dia malah jauh. Jadi bukannya makin taat ya. Jadi kalau maksud saya kategori taat itu adalah ketika di Kristen itu kan yang diakui taat itu adalah para Berawati. Di para Berawati itu kan mengabdi untuk Tuhan katanya kan, untuk gereja. Nah itu kan mereka adalah para wanita yang taat. Mereka tutup aurat. Tapi ini kan tidak gitu. Jadi makin jauh dari ketaatan. Sedangkan di Islam itu wajib kan menutup hijab, bukan hanya bagi ustazah, tapi juga untuk seluruh kaum muslimah wanita wajib pakai hijab. Kalau mereka kan cuma biarawati saja. Tapi intinya adalah dia makin jauh dari penggambaran Bunda Maria, makin jauh dari dan makin tidak mengikuti Bunda Maria dan para biarawati. Aslinya saya bercerita dulu. Aslinya dari kecil saya itu lahir seorang Kristen. Bapak saya, mama saya itu Kristen. Saya berasal dari Medan ya, Indonesia. Sekarang saya berstay di Malaysia, bekerja lah sebagai TKI. Kecil saya itu lahir jadi seorang Kristen. Bapak saya juga. Tapi bapak saya dulu itu tidak mengenal yang namanya Kristen. Mungkin hanya KTP aja gitulah. Dan mama saya rajin bergereja lah dulu, macam gereja Batak, KBP kalau kita macam itu. Selepas itu setelah bapak saya itu tidak tahu namanya agama ya. Bapak saya menyembah yang namanya nenek moyang gitu. Jadi terbiasa dari kecil bapak saya itu memberi kami makan, disembahkan dulu di suatu dalam kamar macam. Bentar, saya mau potong ya.
Kalau dia mau jujur ya, kalau mau dia memakai kejujuran, dia seharusnya tahu kalau para nabi itu adalah termasuk nenek moyang kita. Ingat, Nabi Muhammad, Nabi Yesus ya, bahkan sehingga ke Adam itu semua nenek moyang kita. Jadi ketika dia cerita kalau bapaknya itu nyembah nenek moyang, nah apa beda dengan dia sekarang? Dia ketika menjadi murtad ya, anggaplah dia dulu malah belum murtad lagi, dia sudah benar, malah dia beralih ikut bapaknya yang menyembah nenek moyang. Yesus itu manusia guys, ingat, nenek moyang kita manusia, Yesus juga manusia. Jadi ketika bapaknya menyembah nenek moyang yang manusia, dia juga menyembah manusia juga yang sama-sama dilahirkan dan sama-sama mati guys. Ayam dimasak banyak bagus, lepas itu dimasak, sudah masak, dia bikin di kamar, disembayangin, pakai ulos Batak lah kalau orang Batak ya. Lepas kasih kami makan, semua anak beranak, mama, semua keluarga lah. Kami bersaudara hanya 3, saya yang paling besar. Lepas sudah terbiasa lah tahun ke tahun macam itulah. Bapak saya itu memang tidak tahu agama, ya mungkin dia rasa itu menghargai nenek moyang. Tapi ibu saya itu ke gereja lah. Tapi kan kalau satu kampung harus ada satu gereja, kalau enggak kan orang bilang nanti sesat gitu ya. Lepas saya berumur 5 tahun macam tuh, saya masih kecil saja pun. Dari kecil saya itu sudah sepertinya ada berkelebihan ganda sedikit lah. Saya sering melihat-lihat yang tak kasat mata atau gimana gitu. Karena di keturunan bapak saya itu ada nenek moyang yang mengikut dengan mereka. Mungkin ikut dengan saya juga lah. Tapi sebab saya kecil dulu, tak mengerti itu apa. Sebenarnya bukan nenek moyang, tapi jin. Ya, jin yang dimana dia bisa menyerupai. Yang dikendakinya tentu atas izin Allah kan. Dia mengikuti. Jadi bukan dia yang bisa melihat, tapi jin itu menampakkan diri kepada dia. Paham ya? Manusia nggak bisa melihat jin, tapi jin itu yang membuat dirinya bisa dilihat oleh manusia. Paham ya logikanya? Jadi pengetahuan ini harus ketahui itu. Bukan karena ada orang kemampuan bisa melihat jin, bukan, tapi karena jin itu yang pengen menampakkan diri pada dirinya. Saya nggak takut gitulah. Lagi bapak saya selalu memberi kami makan dengan benda-benda yang disembahkan gitu kami makan. Tentu yang suka mengganggu itu adalah jin kafir. Jin kafir, kalau jin muslim nggak mau. Karena jin juga sama kayak manusia. Dia punya bangsa-bangsa, suku-suku, dan juga punya agama. Tentu jin kafir yang kafir itu pengertiannya ya non muslim, yang mana tentu menyembah selain Allah. Dia menyembah manusia, menyembah yang lain juga. Jadi mereka tuh senang ketika ada orang yang menyembah selain Allah gitu. Kayak bapaknya ini kan menyembah selain Allah, menyembah arwah nenek moyang gitu. Nah jin suka, jin kafir itu. Nah, makanya selalu dibarengin gitu. Karena ini temanku kata jin itu ini adalah temanku. Maka dia selalu mengiringi gitu kan. Makanya hati-hati kalau kita jangan sirik. Karena kalau sirik kita jin kafir akan suka. Karena tentu jin muslim temannya adalah orang-orang muslim. Jadi sama kayak manusia juga begitu. Manusia muslim akan disenangi oleh orang-orang muslim, dan begitu sebaliknya guys. Dari kecil kan kita nggak ngerti, suruh makan aja. Oke, kita makan. Tapi suatu ketika bapak saya itu sakit. Bapak saya itu meninggal. Demikianlah firman. Mungkin di kampung itu diguna-guna orang lah, kayak gitu ya. Nggak ngerti juga namanya orang toba itu kan macam-macam ya. Bapak saya sakit, ya saya itu kurang mengerti lah yang namanya dia mati atau gimana. Saya umur masih 9 tahun waktu itu, saya masih kecil. Dia meninggal, mama saya itu seperti bodoh lah sendiri. Sebab masa bapak saya hidup, mak itu dengan bapak tak pernah yang namanya bertengkar. Suami istri itu sangat baik gitu, karena mereka ini jadi duda dan janda.
duda dan janda. Dulu mereka dijodohkan masing-masing antara satu sama lain gitu ya. Lepas mereka duda dan janda 3 tahun, sama-sama 3 tahun, jadi dengan emak saya. Selepas mereka berumah tangga 3 tahun, saya baru ada gitu. 7 tahun atau berapa tahun, macam itu lama lah. Dan kelahiran saya pun bapak saya sangat happy, lagi saya anak perempuan. Dia banyak sayang kepada saya. Berapa anak dia mungkin, dulu bapak saya ada 2 kali menikah ya, tapi istri pertama dia tidak sangat mencintai, 3 anaknya dia tidak pernah peduli, sampai istri yang pertama mati pun dia tak peduli. Dan sekarang dia kawin dengan ibu saya, dia sangat sayang gitu, cinta. Saya lama ada, lagi macam risau sedikit lah. Lepas saya happy, semua dia buat banyak sayang kepada saya anak perempuan lagi. Saya anak keempat lah dari saudara-saudara saya semua. Kita ada 6 ya, tapi 2 ibu. Lepas sepeninggalan bapak, selama bapak saya hidup tuh, dia buat saya banyak manja, banyak sayang kepada saya. Itulah saya sangat merindukan seorang bapak gitu. Ini video panjang guys, 1,5 jam. Sangat rindu. Saya ada ingat di kepala otak saja rupa bapak itu seperti apa. Tapi gambar bapak saya, ada kebagian orang gambar bapak dia ada kan, dibuat di rumah. Saya nggak ada. Karena apa? Bapak saya dulu itu tidak mau berfoto selfie seperti kita sekarang. Katanya saya cepat mati. Namanya dia juga orang zaman dulu ya. Oke. Lepas saya sangat merindukan seorang bapak lah. Tiba-tiba dia mati, saya pikir pun dia tak mati. Saya bermain seperti biasa saja, saya tak tahu. Saya tak tahu, saya ingat dia tak mati, saya biasa-biasa saja. Saya umur sudah 9 tahun. Dan selepas bapak saya mati, mama saya itu seperti kehilangan arah gitu. Seperti bodoh. Kami masih kecil-kecil, mama saya, sedangkan bapak saya itu meninggal ya, kalau bukan mama saya yang pergi ke gereja punya hal, bapak saya itu tak boleh dikubur, sebab bapak saya itu penyembah, tidak pergi ke gereja gitu. Katanya kalau dia pergi ke gereja, nanti itu gereja punya boleh jatuh gitu. Jadi bapak saya nggak mau ke gereja, jadi dia boleh dikubur masa itu sebab emak saya sajalah. Oke, tak ada masalah. Oke. Lepas dia meninggal, mama saya serupa kehilangan arah, macam bodoh kayak gitu. Lepas setelah 3 tahun, ada orang Muslim. Mama saya masa itu janda, umur 36 tahun ya. Sekarang serupa umur saya lah, saya sekarang 38 tahun ya. Lagi 1 minggu. Mak saya dulu masih muda, serupa saya masih muda, sekarang ini sudah janda. Jelaskan anak 3, dia belum pernah namanya kerja berat. Dulu bapak saya ada, semua bapak saya buat kan gitu. Coba bapak saya buat, dan mereka itu sangat romantis. Mungkin sebab cinta mereka bersama itu ya, sama-sama cinta lah, berjamaah. Jadi bapak saya mati serupa bodoh mama saya. Oke, ada satu orang Islam, orang Jawa itu. Kalau saya dengar itu Jawa Banjar lah. Tetangga kami. Sebelum bapak saya mati pun, dia selalu bekerja sama dengan bapak saya itu. Bapak saya dulu itu jual sayur. Ambil sayur satu ini, jual ke pasar kayak gitu. Jadi orang itu juga jadi macam kawan lah. Tapi dia pernah ajak bapak saya masuk Muslim. Bapak saya cakap nggak mau, Kristen aja bapak saya nggak mau, lagi Muslim. Oke. Selepas bapak saya mati, dia mengganggu ibu saya. Kami belum mengerti ya, saya umur masih kecil ya. Masih kecil. Dia mengganggu ibu saya nggak mau. Hampir sampai 3 tahun bapak saya mati. Oke, lepas mungkin
saya ada ingat dia mesti, sebab ibu saya dulu memang ke gereja tapi tidak kenal dengan Tuhan Yesus saja, dia pergi hanya rutinitas gitu ya. Jadi hal-hal Sebenarnya kalau kita mau jujur guys ya, orang Kristen tuh begitu. Mereka hanya pergi gereja tuh rutinitas. Saya punya beberapa teman ya, memang itu mereka sebenarnya nggak mau pergi gereja gitu. Apa namanya? Apa ya? Karena ya rutinitas itu gitu. Jadi bukan hanya ibunya beliau ini ya, juga banyak juga yang lain. Karena jujur guys ya, gimana mereka bisa menganggap itu semua cuma rutinitas? Karena mereka tidak menghafal kitabnya, dan tidak dipraktekkan gitu. Kalau Islam itu kan kitab sucinya dihafal, minimal hafal surat pendek lah, dan beberapa artinya dibaca dalam sholat 5 kali sehari. Jadi itu merasuk, jadi ayat-ayat itu merasuk ke dalam diri, sehingga tiap sehari 5 kali guys, bayangkan. Jadi bagaimana itu seperti terprogram gitu, sehingga kita melangkah itu berdasarkan Quran, harusnya seorang muslim, karena dia memang mempraktekkan itu 5 kali sehari, sholat 5 kali sehari, dia membaca Quran, belum lagi bacaan lainnya gitu kan, ketika membaca Quran ketika sedang duduk dan segi apapun gitu kan, jadi 3 kali seminggu. Nah, jadi hafal tentunya. Jadi di sini kita tahu kalau ibunya adalah bukan jadi Kristen yang taat secara aktivitas tapi tidak mengerti agama Kristen lah gitu, ibaratnya gitu ya. Nah, cuman saya belum tahu juga nih, yang katanya tadi kan ada yang tetangganya itu yang mengganggu ibunya. Nah, kita nggak tahu nih mengganggunya bagaimana gitu kan. Kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya mengganggu secara yang nggak sepantasnya kan, secara kan gini, yang nggak boleh itu kan mengganggu ketika masih bersuami, itu nggak boleh. Tapi kalau sudah tidak bersuami, ya artinya kan single gitu, jadi nggak masalah kalau didekati gitu, asal nggak ada pemaksaan ya. Yang nggak boleh itu adalah asal juga sang pria juga tidak ada punya pasangan gitu, saja. Yang nggak boleh itu kan, jadi mengganggu itu sebenarnya terminnya ketika dia bersuami, atau sang ini bersuami, atau ini punya istri gitu kan. Nah itu yang saya tidak tahu karena tidak dijelaskan di sini. mistik itu mesti dapat kena dia. Mungkin ini orang kasih orang tuh kalau ilmu hitam lah, pelet mak saya lah. Oke, tiba-tiba mama saya mau pergilah. Kami kan tinggal di Binjai ya, namanya Binjai itu. Enggak gini. Kalau dia bilang pelet ya. Dalam Islam itu diharamkan pelet, guys. Pelet itu diharamkan, nggak boleh pelet sama sekali. Nah, dia punya bukti nggak kalau orang itu pakai pelet gitu? Karena gini ya, kalau mengenai pelet ini ya, dulu, aduh saya nggak mau cerita ya. Saya dulu ada kenal seorang yang kena pelet gitu, ya kan? Saya kenal seorang kena pelet dulu. Nah, tanda-tanda kena pelet itu adalah dia bukan langsung mau, bukan guys. Tapi gini, karena cinta tuh bisa datang mendadak gitu kan. Yang awalnya kita nggak cinta bisa cinta gitu. Pelet tuh gini loh guys. Saya pernah dulu ketahui orang kena pelet tuh begini. Dia tiba-tiba, dia sering nggak sadarkan diri ya, dan di dalam dia sering ngigau gitu, menyebut nama orang tersebut. Itu kena pelet gitu. Karena dia mengigau dan memanggil nama orang itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Nah, tapi kalau tiba-tiba suka, itu nggak bisa dikatakan pelet, ya, karena dia kan kondisi sadar gitu. Jadi orang kena pelet itu adalah kondisi tidak sadar, manggil nama orang yang melet dia gitu. Jadi dia harus bisa buktikan gitu, jangan hanya asumsi ini dia kena pelet atau ibunya atau gimana, karena harus ada bukti dan cicinya itu harus spesifik. Tapi kalau tiba-tiba suka kata dia kan, itu belum tentu pelet guys. Di Medan itu ya, pindahlah mak saya ini ke Aceh. Ini orang Jawa, mama saya dibawa sama orang Aceh ini, tinggal satu perkebunan sawit yang 9 hektar, ya mau jaga dengan mak saya. Saya pun heran kenapa mak saya mau. Lepas mak saya mau, dia bawa adik saya 2 orang masih kecil. Ya makanya saya katakan ya, herannya nih, lihat dulu ciri-cirinya bagaimana. Kalau orang suka ya tiba-tiba ya, cinta itu guys ya, orang suka itu kita nggak ngerti kenapa bisa suka gitu. Jadi Anda coba bayangkan ya, ada banyak cewek cantik suka sama cewek jelek gitu kan. Jadi
Gak pelet itu guys. Jadi jangan mentang-mentang ini kok tiba-tiba suka atau heran gitu kan, itu disebut pelet lah segala macam lah. Enggak mesti ya. Karena pelet itu setahu saya adalah dia nggak sadarkan diri. Tapi ini kalau dia sadar itu memang rasa suka itu timbul guys gitu. Jadi apalagi dia punya kebun 6 hektar gitu kan. Intinya adalah jangan gampang menyimpulkan sesuatu itu adalah pelet atau segala macamnya kalau Anda tidak punya bukti ya kan. Kecil-kecil saya ditinggalkan di rumah paman saya gitu. Paman saya itu kalau paman mama saya punya abang lelaki di yang di sekitar, kalau orang Batak tahu lah itu Sidikalang ya. Dia buat tinggalkan saya sana. Sebab masa itu saya masih kelas 5 SD. Saya masih sekolah itu. 5 SD atau kelas 4 SD. Saya tuh lupa. Saya sudah tua lah saya kan. Lepas sudah pergi ke sana, mereka dulu pergi pindah. Tapi mereka, mama saya ini, saya ada percaya, dia mau ini orang bukan karena keinginannya. Memang mak saya memang tidak mau kawin lagi. Tapi ini orang memaksa mama saya, macam buat ilmu sedikit, macam pelet dia. Mak saya sudah ikut. Oke, mereka sudah pindah di Aceh dalam 1 bulan macam itu. Jadi gini guys ya. Lepas dia di awal dia sudah berasumsi gitu, ini pelet, padahal buktinya nggak ada, kasih obatnya gimana gitu, ada buktinya nggak gitu. Jadi ya apa namanya ya, ya kita nggak bisa berasumsi, nggak bisa guys, harus ada bukti. Saya balik dari tempat paman saya, katanya kamu harus sekolah. Saya kan masih SD tuh, belum tamat SD, masih kelas 4 SD ya. Saya kena sambung lagi kan. Mungkin ini lelaki ini, dia bukan kawin sah dengan mak saya. Itu saya dengan, memang sebenarnya ini buruk sih. Mengungkap aib orang tua saya sendiri. Saya sebelum kesaksian ini pun saya minta izin dengan mak saya nangis sama dia. Mak, saya mau buat kesaksian di YouTube. Ada satu channel, saya mau saksikan hidup saya karena hidup ini harus bersaksi ya mama. Nah, dalam Islam buka aib dilarang, haram buka aib, apalagi aib apa orang tua kita. Walaupun pak punya dapat izin gitu guys, nggak boleh. Ya, makanya itulah ya. Jadi dia buka aib ibunya ketika dia masuk Kristen gitu, jadi murtad. Islam itu diharamkan guys gitu. Nggak boleh kita buka aib kita gitu kan, haram dalam Islam. Tapi itulah, ini makin dia makin murtad malah makin malah makin jelek lagi itu kan. Malah membuka aib dari ibunya, walaupun dapat izin tetap tidak boleh. Tapi dari masa kecil saya sampai saya tua ini saya akan ceritakan, jangan, dia cakap jangan. Sampai sekarang mama saya masih muslim ya, masih muslim. Sebab tak tahu kenapa dia sampai muslim sampai sekarang, bukan karena betul gitu. Dari mana dia bisa berkatakan bukan karena betul? Gini guys ya, jadi dari tadi kita lihat dari awal videonya itu komentarnya adalah dia asumsi terus itu. Bagi dia kayaknya itu pelet. Mamanya tuh kayaknya bukan muslim karena betul mengkaji Muslim gitu. Jadi nggak ada bukti gitu guys. Itu tadi inilah bahayanya kalau kita asumsi. Maka kita harus tahu betul gitu. Apalagi nuduh katanya tidak dinikahi secara sah gitu. Dia punya bukti nggak? Gitu. Ya intinya adalah sesuatu tuh harus pakai bukti. Jadi nggak asal-asalan guys. Apalagi menyangkut ibunya, cerita tentang ibunya gitu kan. Kalau salah gimana? Ya kan? Padahal ibunya nggak seperti itu, nggak seperti yang diceritakan dia padahal kan. Oke, kami dimuslimkan lah. Namanya masih kecil dulu ya, kami nggak ngerti. Saya masih 9 tahun. Katanya kamu harus ikut mama ke Aceh. Kamu harus sekolah, sambung sekolah. Oke, nggak apa-apa. Namanya mak kita harus ikut ya. Ya, lelaki ini mau berbuat dia betul atau enggak kita nggak tahu. Ternyata dia hanya memuslimkan kami aja karena merasa dia kalau orang Kristen itu masuk muslim dia dapat pahala kan gitu. Oke, dijemputlah saya ke tempat paman saya, dibawa ke Aceh. Sampai di Aceh begini ya guys ya. Kalau kita memualafkan orang, itu berarti kita telah menyelamatkan orang itu dari siksa api neraka. Tentu itu adalah suatu kebaikan di agama Islam. Ya,
Sama di agama juga dia juga begitu kan. Berarti apa namanya? Ketika dia berhasil memurtadkan orang, bagi dia adalah kebaikan. Karena berhasil menyelamatkan orang dari api neraka juga gitu. Karena kan Yesus saja yang katanya kasih selamat gitu kan. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Kami dimuslimkan. Saya pun ikut dimuslimkan dengan adik-adik saya. Saya sudah ingat hari itu sudah besar saya, maaf cakap. Sebab saya muslim ya, masukkan di muslim. Sebab keluarga mama saya ini setengah itu muslim. Jadi keluarga mak saya juga yang memuslimkan kami semua. Dia kata, oh bapak kamu sudah mati, ikut saja jadi muslim. Kita ikut-ikut aja, namanya kecil. Gini ya. Itu sudah benar. Ketika ibunya menikah dengan seorang pria muslim, ibunya wajib muslim. Kenapa? Dalam Islam ya, kalau Anda menikahi wanita yang dia tidak masuk Islam sebelumnya, sama dengan berzina. Dalam Islam tidak menerima nikah beda agama, enggak. Jadi harus seiman. Di Islam itu mengatur supaya nikah itu seiman. Makanya benar bapak tadi gitu. Bapaknya dia yang bapak tirinya benar itu. Islam dulu, ibunya baru nikah. Justru salah kalau mereka menikah dia dalam keadaan Kristen baru dia mualaf. Itu salah guys. Tadi itu sudah benar. Jadi mualaf dulu baru menikah gitu kan. Kita belum mengerti. Kecil pun kami yang namanya ke gereja itu nggak pernah pergi. Yang pergi itu mama aja. Kami nggak. Karena kami tinggal itu di kampung-kampung. Nah, alasan dia kan, kami nggak ngerti karena tidak pernah ke gereja. Sebenarnya bukan masalah tidak pernah gereja atau enggaknya guys. Anda mengkaji tak kitab suci Anda? Itu masalahnya gitu. Karena faktanya mamanya kan ke gereja dulu. Tapi tetap juga mualaf kan? Karena itu berarti dia nggak mengerti gitu. Kalau dia ngerti, dia paham, terus dia akan meyakini. Dia bisa mengkomparasi gitu. Orang yang tidak paham tidak bisa mengkomparasi. Jadi dia akan pakai dogma imani saja. Tapi kalau dia paham, dia mengerti, dia akan bisa mengkomparasi. Oh ternyata Kristen ini benar, Islam salah gitu. Dia akan tegas dengan keimanan karena dia sudah mengkaji komparasi. Sama kayak orang media-media mengkomparasi misalnya mobil terbaik gitu. Mobil terbaik tahun 2021, dia akan menilai mobil-mobil itu dan akan melakukan komparasi. Dia yakin dengan pilihannya, mobil terbaik tahun ini adalah ini gitu. Karena dia ngerti benar seluruh mobil tiap mobil ini dan maka itu dia bisa mengatakan komparasi. Tapi kalau nggak ngerti, walaupun tiap hari dia pakai mobil itu misalnya, tiap hari mau pakai mobil itu, ya, tapi nggak ngerti dia seluruh mobil itu dan dia tidak ngerti mobil lainnya, dia gimana mau mengadakan komparasi? Jadi nggak mesti harus tiap hari dengan mobil itu, tapi dia mengkaji aja mobil itu, ya, dan dia mengkomparasi, dia akan menemukan kebenaran. Sama kayak agama, bukan seberapa sering Anda ke gereja atau ke masjid, tapi yang penting itu Anda mengkaji ayat sucinya, mengerti dan mengkomparasi dengan ayat suci lain, kitab suci lain, baru Anda bisa beriman dengan benar. Jadi salah kalau dia katakan tadi karena kami tidak sering ke gereja gitu. Makanya tidak ngerti. Ibunya saja sering gereja juga tidak ngerti. Teman saya juga banyak yang ke gereja tapi tidak ngerti gitu guys. Dan banyak juga orang yang saya kenal udah gereja juga ngerti. Justru para mualaf ya yang jarang ke gereja tapi dia mengerti guys. Ada orang-orang itu kan ada juga yang sering gereja dan tidak gitu. Dipatokannya adalah bukan seberapa sering Anda ke gereja atau ke masjid, tapi seberapa paham Anda dengan agamanya gitu. Dan itu tidak dapat dengan Anda pergi ke tempatnya, tapi mengkaji. Ingat mengkaji kitab itu bisa di mana aja, bisa di rumah, bisa di gereja, bisa di masjid gitu. Ya kan? Jadi intinya adalah mengkaji guys, gitu. Ya di macam kalau orang kami Medan bilang ladang-ladang gitu ya, di ladang ya, di kebun-kebun lah. Nah, jadi kami nggak pernah namanya ke gereja waktu kecil tuh enggak. Jadi nggak ngerti-ngerti sekali yang namanya agama ya, nggak paham. Ada orang anak-anak kecil pergi ke gereja setiap minggu, sekolah minggu ya kami nggak ada. Karena kami masih kecil-kecil lagi. Oke, sebab mak saya sudah bawa saya ke Aceh di Subulu Salam. Dia sekolahkan saya Saya jujur ya guys ya, saya itu ketika SMA atau baru tamat sekolah itu mengalami pergolakan batin. Karena saya hanya mengerti agama saya, tapi saya tidak mengerti agama lain. Saya tidak mengerti agama Kristen misalnya. Sehingga saya mengadakan komparasi. Saya yakin agama saya benar, saya yakin agama saya itu baik gitu, tapi saya tidak yakin 100% karena belum mengadakan komparasi. Sama kayak orang misalnya, dia pakai suatu mobil nih ya, sekali lagi nih ya, dia pakai suatu mobil, pakai mobil itu terus dan mobilnya nggak ada masalah gitu, mobilnya lancar-lancar aja, bebek saja. Nah, mobilnya bagus lah gitu kan,
Tapi misal mobil MPV lah, MPV misalnya ada kayak, saya sering buat video ngomong tentang ini di video-video saya ya, misalnya kayak Avanza atau Toyota Rush segala macamnya, mobil MPV lah ya. Nah dia pakai satu mobil itu, mobilnya nggak ada masalah dan mobilnya bagus. Nah meskipun dia yakin itu mobil bagus, karena memang betul-betul dipakai dia tiap hari, tiap saat sering gitu kan, tapi dia akan ada ketidakyakinan 100%. Kenapa? Dia belum mengadakan komparasi, dia belum lihat mobil lainnya gitu. Makanya saya juga begitu dulu. Dari kecil saya belajar Islam, kan? Saya ngaji sama Ustadz dari kecil, tapi saya belum belajar agama lain, sehingga saya belum bisa mengadakan komparasi. Di waktu itu saya bergulat gitu. Jangan-jangan agama lain benar gitu. Kenapa? Karena saya belum mengadakan komparasi. Bahaya nih kalau saya tidak mengadakan komparasi. Saya akan karena nggak bisa guys, kita nggak bisa kalau tidak membandingkan agama ya. Itu tidak fair, karena kita bisa jadi bukan agama kita benar gitu kan. Maka saya dengan komparasi setelah belajar agama lain, dan situ saya menemukan kebenaran kalau agama saya memang benar dan lain-lain, dan itu semua salah guys. Jadi itu poinnya di situ, mengkaji. Saya aja mengkaji itu menemukan kebenaran ya, kebenaran yang hakiki, yang saya yakin 100% tidak bisa lagi gugat tuh ketika saya sudah SMA, tamat sekolah. Saya mengkaji semua agama, baru saya mantap keimanan saya 100%. Yang mana sebelumnya itu ada ragu-ragu ya. Meskipun saya yakin agama saya benar, tapi kan belum ada komparasi dengan agama lain. Nah, jadi itulah gunanya komparasi. Nah, dia udah melakukan itu belum? Itu kita cek nanti di video ini lanjutannya ya. Lanjut ke sana dan muslimkan kami. Nah, disitulah saya disahkan muslim, disunat saya. Itulah saya nggak ngerti yang ikut aja, namanya anak-anak ya, sama adik-adik saya. Oke. Nah, dia berarti waktu itu nggak ngerti juga. Kalau di kitab suci mereka pun disunat guys. Ibrahim, siapa lagi, Ismail dan semua yang ada di rumahnya itu keluarga Ibrahim dan juga orang-orang situ tuh semua disunat gitu. Jadi sunat itu adalah perjanjian kekal antara aku dan keturunanmu, kata Allah. Tapi bukan hanya keturunannya saja, orang-orang sekitar rumahnya juga, orang-orang di rumahnya juga disunat guys. Jadi itulah perjanjian kekal. Kekal sampai kapan? Sampai di kiamat. Jadi dia harusnya dan Anda tahu banyak ke sunat itu kalau dia belajar lagi ya. Kenapa nih Islam yang mewajibkan? Digunakan kedokteran mengakui kalau sunat itu adalah bagus, bersih, demi kesehatan. Berarti kan itu adalah suatu ajaran yang baik yang harusnya dilestarikan. Nah, Islam mewajibkannya. Sehingga dengan mewajibkan tentunya dilestari. Jadi Islam itu membawa kebaikan. Ya kan? Karena memang itu ajaran Tuhan itu mengajarkan kebaikan. Higienitas itu. Betapa higienisnya Islam. Disunat mau wudhu 5 kali sehari gitu guys ya, mandi wajib dan sebagainya gitu. Jadi Islam sangat mengajarkan kebersihan dan higienitas. Ternyata yang menghasut emak saya ini bawa saya ke Aceh, ini orang Jawa ini, bapak tiri saya ini, betul bapak tiri. Emak saya pun ikut saja, tak tahu kenapa. Nah, jadi bagi dia tuh jahat guys. Ini logiknya sudah aneh nih. Gini ya, kalau ada seorang ibu yang tidak bawa anaknya, dia bisa tega meninggalkan di saudaranya, itu ibu macam apa? Kita bisa kritik. Ibunya sudah benar gitu, membawa anaknya ikut bersama dia, sehingga bisa diperhatikan. Karena ibu kandung guys, berarti ibunya masih tanggung jawab pada anaknya. Kenapa dia memasalahkan itu coba? Ini aneh, masuk logika saya guys. Nah, sang bapak tiri juga baik gitu. Coba, kalau dia hanya nafsu sama ibunya atau hanya untuk apalah, untuk apa dibawa anak-anaknya? Coba, untuk apa? Coba saya tanya. Kan akan menyusahkan, anak bukan anak kandung dia gitu. Yang dia butuhkan hanya wanitanya gitu. Itu kalau bapaknya jahat. Tapi ini bapaknya tirinya baik guys. Dia mau merawat ibunya dan juga mereka gitu. Paham ya logikanya? Tapi bagi dia itu justru salah gitu. Nah ini jadi dari awal ini mohon maaf ya, ini beliau ini logikanya aneh bagi saya guys. Itu kan suatu hal yang baik gitu. Ketika ibu, misalnya saya nih, ibu saya nikah lagi, nikahnya karena ayah saya meninggal ya, ingat ayah saya meninggal nih, saya masih kecil nih, kan baik itu ketika ibu saya ngajak saya, berarti dia masih tanggung jawab sama saya gitu. Dan bukan saya dititipkan sama yang lain, dan bapak tiri saya pun ngajak saya juga gitu. Itu kan suatu kebaikan. Di mana salahnya coba?
Ini menurut saya aneh guys logikanya. Oke, sampai di sana saya sekolah sampai kelas 2 SMP di situ. Disekolahkan guys, kurang baik apa coba apa tirinya? Disekolahkan, bukan anak kandung padahal kan? Itulah berarti bapaknya nih kita nilai ya bertanggung jawab. Coba dia patuh pada agamanya dengan tidak berzina karena dia menikahi dengan ibunya nih masuk Islam dulu. Itu dia tak beragama berarti gitu. Di mana salahnya coba? Jadi dia nih pikirannya sudah negatif, menuduh bapak itu pelet lah. Jadi asumsinya udah negatif guys. Pikirannya nih udah negatif gitu, udah nggak positif gitu, menuduh macam-macam. Itu pelet lah kata dia, dipaksa lah, segala macam lah. Padahal itu kan suatu kebaikan gitu. Ya kan? Itu ada bayangkan ya. Ibu ini duda, janda, ibu dia nih, anak 5, maksud dia. Coba, tentu ibunya nggak bisa kerja keras, ingat ya. Ibu beliau ini itu janda, nggak biasa kerja keras. Karena kan waktu hidupnya bapaknya itu biayai semuanya. Nah, anak 5 lagi. Anda bayangkan betapa susahnya hidupnya gitu. Nah, tirinya ini adalah penyelamat gitu. Dia mau menikahi ibunya dan bahkan merawat anak-anaknya gitu. 5 orang loh guys. Anda bayangkan coba. Laki-laki normal akan mencari anak gadis. Nah, ini dia mengambil janda dengan anak 5. Tanggung jawab lagi. Ikut aturan agama lagi. Ya, istrinya masuk Islam dulu sehingga dia tidak berzina, anaknya dirawat, disekolahkan lagi. Kurang baik apa coba? Tapi memang ya dia nggak ngerti guys, maka dia anggap itu jahat itu. Di mana letak jahatnya coba? Ini yang aneh bagi saya guys. Tapi yang anehnya ini orang Jawa ini, masa saya masih umur 10 tahun masa itu ya, kelas 1 SMP atau kelas 6. Masa itu saya sakit. Lagi saya memang masih baru itu, belum sampai setahun lah. Masa itu saya demam. Saya masa itu memang waktu kecil selalu lihat-lihat itu yang namanya yang kasat mata lihat-lihat. Tapi kadang-kadang saya sakit, kadang-kadang saya tahan. Tengok kadang-kadang tak tahan, saya boleh sakit. Jadi nggak heran karena dulu bapak kandungnya itu suka bergaul dengan jin gitu. Karena kalau dia menyembah nenek moyang, ya itu padahal disembah oleh jin, tentu jin itu akan suka dengan bapaknya dan akan ketularan pada keluarganya. Makanya jangan guys, jangan melakukan hal yang syirik hal seperti itu. Ya jangan dekati hal-hal itu karena Anda akan diganggu jin terus gitu. Seperti halnya di beliau ini gitu kan, bahkan terbawa hingga ke Aceh gitu. Sendiri gitu. Mungkin almarhum bapak saya dia punya ikut-ikut saya namanya setan ya, selalu mencari keturunannya kan gitu. Nah, nggak ngerti deh guys. Berarti nggak ngerti ya. Saya pernah buat video kan. Setan tidak mencari keturunan dari manusia, paham nggak? Ya gini. Saya udah pernah buat video kemarin ya tentang jin, iblis, setan. Ya, Allah menciptakan jin dan manusia. Nah, jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, jin itu disuruh sujud untuk sujud untuk menghormati Adam. Malaikat juga. Ada jin yang tidak patuh gitu. Di bangsa jin ini ada yang nggak patuh gitu. Nah, bangsa jin nggak patuh nih, ya, itu sombong. Karena sombong itulah Allah menghukum dia kekal di neraka. Dia melawan Allah. Karena Allah kasih dia kesempatan tobat, tapi dia tidak bertobat. Dia malah menentang Allah. Saya akan sesatkan manusia gitu. Tapi tentunya saya nggak bisa sesatkan ke manusia yang taat padamu gitu. Nah, jadi setan itu adalah jin kafir yang dia jin kafir itu yang suka mengganggu manusia itu yang setan itu guys. Nah, manusia juga bisa setan gitu, yang sama mendapat bisikan jin. Jadi jin itu guys, dia akan mengganggu manusia. Jin kafir tadi akan selalu mengganggu manusia, membisikkan. Jadi kalau ketika Anda merasa ada sesuatu di hati Anda, itu adalah bisikan dari jin. Jin itu kan bermain di hawa nafsu kita. Dia akan selalu mengajarkan pada buruk-buruk gitu, pada hal yang salah-salah gitu kan, itu jin. Nah, makanya jadi
Jin itu sudah ada keturunan. Jin itu beranak pinak gitu. Baik jin muslim maupun jin kafir itu sama kayak manusia, beranak pinak. Jadi keturunannya itu sudah ada dari bangsa mereka sendiri. Jadi mereka tidak mencari keturunan lagi, guys, gitu. Kalau mereka mencari keturunan ya dengan cara mereka seperti manusia. Mereka akan akan bereproduksi gitu. Jadi tentu caranya kan bukan kayak manusia. Intinya mereka akan berkembang biak, beranak pinak seperti manusia, guys. Manusia beranak pinak. Jadi bukan mencari keturunan dari bangsa lain, bukan. Makanya jadi berarti Mbak ini nggak ngerti tentang hal itu. Berarti dia nggak pernah belajar tentang Islam, guys. Makanya gini ya. Anggaplah waktu dia masuk Islam ketika kecil. Tapi sayangnya dia tidak sempat belajar Islam. Bahkan dia tentang jin itu nggak paham dia. Sampai detik ini. Jadi dia tidak belajar Islam. Jadi dia tuh masuk Islam itu ya karena memang masih kecil, belum ngerti apa-apa. Tapi sayangnya dia murtad tanpa kenal Islam lebih dulu. Paham nggak Anda? Sayang sekali. Nah, makanya saya katakan ya, orang yang murtad kalau dia mengerti itu bagus gitu, paham dia. Tapi dia tidak, bahkan Islamnya tidak mengerti deh, guys, gitu. Dia masuk Islam itu hanya karena ikut-ikutan, karena masih kecil gitu. Makanya wajar dia murtad dengan gampang gitu. Karena dia nggak, akidahnya nggak kuat, imannya nggak kuat, karena dia belum mengkaji tentang Islam gitu, guys. Sekarang itu saya sudah tahu itu setan, iblis yang menyerupai bapak saya. Dia akan Nah, kalau dia katakan itu setan iblis yang menyerupai bapak saya, itu ada benarnya. Ya, kenapa? Karena kan mengganggu kan. Tadi kan jin itu kan mengganggu. Nah, ketika jin mengganggu, dia disebut setan. Nah, tapi iblis adalah jin kafir. Jadi jin kafir itu iblis, jadi belum jadi setan, guys. Jadi iblis itu belum jadi setan, belum. Disebut setan ketika dia mengganggu. Nah, jadi waktu itu bukan, sebenarnya dia tuh udah jadi setan gitu. Udah disebut setan karena sudah mengganggu. Karena iblis tuh belum mengganggu. Jadi ibaratnya gini, guys ya. Iblis itu ada semacam orang kafir. Itu iblis. Tapi ketika orang kafir atau orang muslim sekalipun ya, tapi dia dibisiki oleh jin kafir untuk mengganggu manusia, itu dia sudah masuk orang setan tibanya. Nah, dia harus bedakan ya. Harus bedakan mana jin, mana iblis, mana setan. Itu beda sama dia. Selalu datang dia. Sebelum pun saya masuk Kristen sekarang mengikut Yesus. Dulu tuh sebelum saya masuk Malaysia, 1 tahun 1 kali dia mesti datang ke mimpi saya. Kalau dia sudah datang mimpi saya, maknanya dia ingin dijarah, tengok dia punya kuburan itu. Sampai dia punya kuburan pun ada lagi di Binjai sana. Oke. Selepas saya sebenarnya kalau dia katakan ikut Yesus, enggak, guys. Salah ya. Karena Yesus sunat. Ingat, dia sunat karena disunat ya, bukan karena kemauan dia, dan dia tidak paham itu sunat kan. Tadi dia meremehkan sunat tadi dari yang bicaranya. Kan Yesus sunat. Yesus itu ibunya Bunda Maria tutup aurat. Ya tidak. Yesus sujud berdoa di Taman Getsemani. Doa dengan sujud, guys. Sujud itu adalah kepala dahi itu nempel ke tanah, itu sujud. Dia tidak sujud gitu. Dia tidak berdoa dengan sujud gitu. Yesus ngajarkan banyak, guys. Ajaran Yesus ya. Mengenai hukum cerai, hukum apa lagi? Banyak hukum kisos gitu kan, hukum kasih. Yesus ajarkan banyak, tapi dia tidak mengikutinya gitu. Yesus katakan ya, ikutilah ajaran dari orang Taurat, orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ikutilah ajarannya, tapi jangan ikuti perbuatannya. Apa ajarannya? Hukum Taurat. Hukum Taurat pertama adalah Tuhan Allah kita Esa. Dia malah menurunkan Yesus. Jadi dia sesungguhnya tidak mengikuti Yesus. Tapi dalam Islam baru kita mengikuti Yesus. Kenapa? Karena ajaran Muhammad itu adalah penyempurnaan dari ajaran Yesus. Yesus ajarkan makan babi haram. Muhammad juga apalagi tauhid ya, hukum Taurat nomor 1. Hukum utama ialah Allah Tuhan Allah kita Esa. Muhammad juga mengajarkan seperti itu. Hukum sunat diajarkan oleh Muhammad gitu. Hukum tutup aurat seperti Bunda Maria diajarkan oleh Muhammad gitu. Jadi dengan mengikuti Muhammad Anda mengikuti Yesus. Tapi dengan sekarang Anda tidak mengikuti Yesus, tapi Anda malah mengikuti Paulus gitu. Ya kan? Karena semua diajarkan oleh Paulus itu berterangan dengan diajarkan Yesus. Jadi ajaran Yesus itu ada di Perjanjian Lama. Jadi apa yang diajarkan Yesus adalah dari semua ucapannya. Nah, kalau Anda cek teliti antara Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama itu kontradiksi, guys. Perjanjian Lama itu misalnya mewajibkan sunat, Perjanjian Baru tidak. Ya kan? Ya diganti sunat jadi sunat hati gitu kan. Yesus ngajarkan padahal
ikuti orang-orang Taurat dan ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu hukum Taurat. Tapi penyajian baru malah menolak itu kan, hukum sunat ditolak, jadikan sunat hati, makan babi yang haram jadi halal gitu. Jadi sekali lagi ya, saya justru sekarang dia tidak mengikuti Yesus sebenarnya, tapi ketika dia Islam dia mengikuti Yesus. Udah berapa 6 bulan 7 bulan macam saya demam tinggi. Dulu saya kecil, kalau masih kecil dulu saya itu macam bilang gimana ya, saya kan nggak nampak serupa orang Batak. Saya serupa orang Cina gitu ya. Itu pasal waktu kerusuhan tahun 98 itu saya disembunyikan, saya tidak bisa keluar karena banyak orang Cina di Medan dibantai, perempuan dan laki sama gitu ya. Saya disembunyikan, padahal saya orang Batak tapi serupa Cina gitu. Sekarang sudah jelek sikit lah, udah tua, anak sudah besar ya. Oke, sudah waktu kecil saya banyak cantik. Di kampung itu sudah sangat cantik lah. Dulu saya putih, rambut saya merah, cantik lah. Saya macam kelas 6 SD, ada cantik sedikit lah saya. Berbeda lah dengan orang-orang Batak, di kampung sudah lain saya dulu. Dan kenapa saya waktu itu ya sakit demam sangat tinggi, panas pas tengah malam, saya sampai menggigil. Tengah malam saya menggigil sebab saya baru melihat hantu. Itu rorok jahat. Batu sakit. Datanglah bapak tiri saya ini. Bapak tiri saya ini, saya pun ada, saya tidak ingat dia macam orang lain. Saya ingin itu sebab saya merindukan seorang bapak gitu kan. Dia datang ke kamar saya. Dia cakap, kenapa kamu demam? Saya sudah menggigil, banyak tinggi panas. Kalau sekarang mungkin panas gini gitu tinggi, ya orang bilang sudah corona ya. Oke, sudah tinggi, dia urut saya kasih obat saya. Sebenarnya saya sudah takut sih. Umur saya sama saya itu 10 tahun ya. Ya kan lagi takut-takutnya sama orang tuh. Lagi kita kalau disentuh-sentuh namanya laki ya, dia suaminya mama kita ya. Tapi sebab saya sudah demam tinggi, macam step gitu, tak sadarkan diri, dia kesempatan mengganggu saya gitu. Padahal saya itu masih anak-anak. Bentar, ini ada aneh guys. Katanya dia step nggak sadarkan diri, tapi kok dia masih tahu kok diganggu. Ini menurut saya agak aneh. Dia mengaku gini ya, bukan apa-apa ya. Saya bukan membela bapak ini ya. Kalau memang dia salah ya salah gitu. Cuma gini, yang mau saya pikirkan itu adalah dia katakan, dia pengakuan adalah dia step. Dia tadi itu anda nggak perhatiannya. Pengakuannya ya, dia katakan itu dipelet lah segala macam lah gitu. Jadi ada sesuatu yang dilebih-lebihkan gitu. Yang nggak ada bukti gitu kan. Lalu kayak ini lagi. Ini aneh bagi saya guys. Dia katakan dia step sampai nggak sadar diri, tapi kok dia tahu diganggu gitu. Ini yang agak aneh gitu kan. Jadi ada sinkronan, logikanya tidak masuk bagi saya guys. Kok bisa lagi step nggak sadar diri tapi tahu kok diganggu gitu guys. Karena orang nggak sadar diri yang nggak tahu apa-apa lagi gitu kan harusnya. Jadi saya kan namanya kita baru masuk muslim ya, rajin sembahyang. Wah ini itu, wah Islam itu bagus gitu. Saya sembahyang banyak kuat. Dia muslimkan kita masih kanak-kanak kan, ya sangat gimana gitu ya. Waktu kecil pun masa hidup bapak kita tak pernah ke gereja. Tiba-tiba ada yang membimbing kita di agama, katanya kalau mati masuk surga, kalau gini. Ya mesti kita ingat ya. Jadi dokter dengan kayak gitu ya kita mengikutkan gitu. Waktu itu saya sudah mulai alim itu, sudah mulai alim semua. Dan jadi ada iman dan takwa. Jadi kalau dia alim berarti dia bertakwa gitu. Tapi dia belum ngerti Islam. Ingat dia ngerti Islam ya. Dia hanya ikut-ikutan. Jadi alimnya di dalam termin belum beriman. Karena ada iman yang nyata dan iman tidak. Dia beriman begitu. Berimannya beriman buta guys sama Islam waktu itu. Karena dia terbukti nggak ngerti. Dia orang yang beriman tapi nggak ngerti itu beriman buta namanya. Kecuali
keimannya dengan ngerti. Makanya saya katakan dulu saya tuh memang waktu kecil tuh imannya buta guys, saya akui karena saya belum mengoperasi gitu. Nah, setelah saya mengoperasi, baru saya yakin dengan iman yang benar, iman tidak buta lagi karena saya sudah mengadakan kajian dan komparasi tentunya. Tapi dia mengganggu saya gitu. Dia rusak saya. Sebenarnya ini memang malu sih untuk saya. Itu makanya saya kadang-kadang saya boleh benci kepada Islam kalau saya nampak mak saya pakai kerudung masih sampai sekarang. Nah, berarti kita ketahui. Jadi gini guys ya, orang-orang yang murtad itu karena kelakuan orang Islam. Jadi saya tidak membela orang Islam manapun yang berbuat jahat ya. Saya setuju kritik ini di sini. Ke kalian lah, banyak saudara-saudara kita yang harusnya mereka tuh selamat jadi nggak selamat. Jadi saya menyayangkan sekali ada orang yang murtad itu karena lihat kelakuan dari orang Islam. Mereka ini jadi nggak bisa bedakan mana yang ajar agama, mana kelakuannya gitu. Nah ini saya mau sampaikan lagi gini. Dan tadi kita udah ungkapkan yang positif dari bapak itu. Jadi bapak itu bertanggung jawab, dia bawa anak itu ya 5-5-nya sama ibunya juga disekolahkan malah. Tapi jangan lupa, bapak juga manusia biasa, ya manusia biasa yang tentu punya hawa nafsu. Nah makanya gini, jujur, anak 5 ini bukan muhrim bapak itu. Ingat, bukan muhrimnya. Kenapa? Karena bukan kandung. Muhrim tuh hanya kalau dia kandung, guys. Paham ya? Jadi, dia ini itu bukan muhrim dari bapak itu. Makanya, aturannya itu harus tutup aurat, guys. Di rumah, tutup aurat. Karena bukan muhrimnya, gitu. Kecuali dengan ayah kandungnya, gitu kan. Nah, jadi ibunya sudah muhrim karena sudah nikah, ada sah gitu. Nah, jadi makanya harus paham gitu. Jadi belajar Islam itu benar. Anda harus tahu mana muhrim, mana bukan gitu. Nah, satu lagi yang tadi saya katakan itu ya. Saya kalau memang itu benar terjadi, sang ayah ini ciri mengganggu dia, maka saya katakan gara-gara kalian lah orang ada murtad, ya. Karena gimana ya, orang ini jadi nggak bisa bedakan ajaran sama umatnya gitu. Nah ini maka saya sering buat video mana kan, si Cut Fitri murtad karena ikut-ikutan. Jadi orang ini murtad guys bukan karena mengkaji gitu. Coba lihat para mualaf ini mengkaji. Mereka mengkomparasi. Oh ini Alkitab, ini Quran, mereka kaji, mereka komparasi. Bener tuh murtadnya, apa mualafnya, kayak Deddy Corbuzier, siapa lagi, Doditan, yang lain-lainnya itu kan. Stephen Wijaya, itu mereka mengkaji kitab suci masing-masing. Makanya mereka tuh bisa berdialog dengan umat Kristen, dialog ayat itu. Karena mereka mengadakan kajian gitu. Mengkomparasi kitab, bukan dengan seperti ini. Makanya gini, pertama gini ya, kalau kita nilai ya, beri mbak ini dia belum mengerti Islam. Pondasi Islamnya belum kuat. Ya. Jadi karena melihat dari kelakuan umatnya, jadi dia kira itu Islam guys. Nah, sekarang dia tahu. Jadi inilah yang saya kritik. Ini cara pindah nggak benar. Ini cara pindah agama nggak benar. Ini yang saya kritik gitu. Cara pindahnya Cut Fitri, cara pindahnya mbak ini. Kan kita sudah dengar dari kisahnya kan. Nggak benar cara murtad itu guys. Karena tidak mengkaji gitu. Makanya apa ya? Nggak heran bagi saya kalau orang ini dengan gampang murtad. Soalnya kalau orang ngerti ya. Contoh gini ya, coba bayangkan ya, kayak di mana, kayak di Bentontaran itu. Kalau Anda waktu itu lihat, kalau ada pindah agama kan itu ya, Anda lihat kelakuan mana Bentontaran, bagaimana dia membantai kaum muslimin di masjid di New Zealand, atau pemerkosa yang di Amerika lah. Lalu Anda lihat, aduh, ternyata orang Kristen itu pemerkosa. Anda lalu mualaf, kan gitu cara yang benar gitu. Nah, sama kayak dia ini gitu, dia harusnya paham itu adalah kelakuan umatnya. Bukan ajaran agamanya guys. Di Islam dilarang. Anda tahu ya. Islam itu hukuman sangat berat. Bagi orang yang berzina. Jangan lagi memperkosa guys ya. Berzina. Pacaran. Ya, kita ngomong berzina itu pacaran ya. Jadi nggak mesti memperkosa juga. Anda pacaran saja. Berzina gitu. Itu Anda dicambuk 40 kali. Kalau belum berkeluarga. Tapi kalau berkeluarga, Anda akan dirajam sampai mati. Kalau ketahuan. Berat guys, hukuman dalam Islam, dalam hal ini berzina. Apalagi memperkosa. Jadi dia harus ngerti, oh, bapak ini muslim ya, tapi dia ajaran agamanya kan
Kalau berzina itu ya, itu dicambuk 40 kali. Apalagi dia udah berkeluarga nih, soalnya dia sampai mati gitu. Berarti bapak ini nggak ikutin ajaran agamanya. Nah, dia harus bisa misahkan antara yang bapak lakukan dengan ajaran agamanya gitu guys. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi guys ya, di sini kita ketahui kenapa nih orang murtad. Ya, murtadnya dengan cara yang salah. Bukan karena ajaran, tapi karena melihat kelakuan umatnya gitu guys. Ini cara murtad yang salah. Nangis, mama, ibunya agama buat saya hancur seumur hidup. Nah, Maaf, saya. mama punya agama buat saya hancur seumur hidup. Mama punya agama buat saya hancur seumur hidup. Yang buat hancur dia adalah bapak itu, bukan agamanya. Bapak itu tidak sedang menjalankan ajaran agamanya. Bapak itu sedang melanggar ajaran agamanya. Paham tidak? Sama seperti seorang Kristen memperkosa. Itu dia tidak sedang menjalankan agamanya gitu guys. Makanya dia terus tahu dalil-dalilnya. Apa ajaran Islam tentang memperkosa, tentang berzina gitu. Jadi, maka saya katakan ya, dia murtad bukan dengan cara yang benar. Tapi karena kelakuan umatnya. Dia nggak bisa bedakan mana kelakuan. Makanya guys, orang-orang ini saya kasihan ya, jujur ya. Dia kena 2 kali ketimpa tangga loh guys. Pertama dia sudah timpa tangga sama kelakuan umatnya. Kedua, dia apa namanya? Salah pula gitu dalam berpindah agama. Kena 2 kali rugi dia, guys. Paham ya? Jadi tapi saya doakan mudah-mudahan dia akan mendapatkan kebenaran suatu nanti gitu kan. Karena kan dia belum meninggal ini. Orang selama masih ada napas ya. Jadi suatu mungkin Allah akan kasih dia hidayah, amin. Jadi dia akan tahu seperti apa ajaran Islam. Sehingga dia bisa bedakan mana ajaran agama, mana kelakuan umatnya. Karena kalau itu ajaran Islam, semua orang akan memperkosa gitu. Paham ya? Semua orang Islam akan memperkosa, faktanya tidak gitu. Dan Anda temukan ada nggak dalil suruh memperkosa dalam Islam? Berzina aja haram guys. Berzina mata aja haram gitu. Ini sama yang Yesus ajarkan ya. Yesus ajarkan gini ya. Hukum Taurat mengatakan bahwa dilarang berzina kata Yesus. Tapi aku mengatakan padamu, melihat wanita dan memikirkannya sama dengan berzina. Jadi Yesus ajarkannya selain berzina secara fisik juga ada zina mata gitu. Nah Islam juga bagian seperti itu. Ada zina mata, zina tangan gitu. Nggak boleh guys. Haram yang dilakukan bapaknya haram gitu. Tapi dia tidak ngerti itu bukan ya Islam gitu. Menangis saya sedih. Terus kadang-kadang pun sebenarnya saya malu. Saya itu hari konsultasi dengan mak saya mau bagi tahu ini semua, dia nangis, jangan malukan mama. Dia ketahuan saya itu kan, tapi saya sangat ingin bersaksi, sangat ingin begini ya. Kalau dia begini, orang kan dari gini. Kalau Islam itu guys ya, aib ditutup. Ingat aib tutup. Kenapa saya katakan ya? Kecuali kalau ketahuan dan ada saksi mata itu dirajam sampai mati kalau bapak ini ya harusnya. Tapi kalau nggak ketahuan berarti Allah masih kasih kesempatan untuk tobat gitu ya. Itu kan aib, nggak boleh diceritakan gitu. Apalagi ibunya udah katakan jangan. Jadi kan dia bikin malu ibunya gitu. Maksudnya gini loh guys ya, apa namanya? Harusnya maka saya katakan ya. Saya waktu itu dia masih kecil, dia belum ngerti dan ibunya pun nggak ngerti tentang Islam. Kenapa saya katakan begitu? Karena ibunya nggak tahu kalau dia bukan murim bapaknya gitu. Karena bukan anak kandung guys gitu. Dan waktu itu kemana ibunya? Ibunya kemana pada waktu bapaknya melakukan itu gitu. Banyak di sini hal-hal yang harus kita hindari, yang harus kita pahami ya. Makanya kita harus bertindak terus dengan aturan agama. Kalau bukan murim ya jangan begitu. Di rumah ya tutup aurat. Makanya itulah penting tutup aurat guys. Dia cerita kan waktu SD itu cantik. Rambutnya merah gitu. Ya berarti kan penggambarannya adalah dia tidak tutup aurat gitu. Makanya saya katakan ya. Ada orang-orang mengatakan bukan salah wanitanya, salah laki-laki kena perkosa. Ini timbal balik guys. Kau udah paham ya. Laki-laki pasti salah ketika memperkosa. Tapi jangan sepenuhnya salahkan laki-laki. Ya, laki-laki salah, wanita juga harus salahkan. Kenapa? Ingat ada sebab akibat. Ya. Jadi sama kayak Anda tidak menjaga diri Anda. Rumah nggak dikunci, motor nggak dikunci. Lalu ada maling yang salahkan malingnya.
Malingnya salah, tapi ada juga salah. Karena ada lalai teledor. Makanya Islam itu guys ya, dijaga, semuanya betul dijaga. Tutup aurat, sehingga tidak ada peluang laki-laki itu untuk nafsu pada Anda. Kecuali laki-laki yang sudah betul-betul udah brengsek bener ya, orang tutup aurat diperkosa juga gitu. Tapi kalau ada tutup aurat, laki-laki perkosa juga, itu bisa kita salahkan laki-lakinya. Anda nggak salah, karena Anda sudah menjaga. Sama kayak orang yang sudah kunci rumahnya, kunci motornya dengan simpan baik-baik, orang masih rusak rumahnya, dipotong apanya, dilabesi apa namanya, tali besinya, diambil, itu malingnya udah kurang ajar. Nah, tapi ketika Anda letakkan motornya sembarangan, ada maling, ya ada salah juga. Kenapa tidak hati-hati gitu? Ini kata Nabi. Ya, kejahatan timbul karena ada kesempatan. Nah, Islam menjaga itu, tutup aurat. Nih Mbak, ini nggak tutup aurat gitu. Gimana ceritanya coba? Lihat Bunda Maria, lihat Birawati, bagus kan? Lihat kaum muslimah, bagus kan? Saya jujur melihat muslimah yang benar ya tutup auratnya. Ada muslimah yang belum benar tutup auratnya. Dia menutup aurat tapi masih ketat guys. Jadi harus betul tutup auratnya. Itu tidak ada nafsu sama sekali. Bagaimana bisa ada nafsu pada orang yang tutup aurat gitu? Bagaimana bisa nafsu pada Bunda Maria, kepada para Birawati? Bagaimana bisa? Mereka tutup aurat yang benar gitu guys, yang baik. Tapi ada dengan gampang nafsu ketika Anda lihat wanita yang buka aurat. Makanya saya katakan ya, itu penting tutup aurat. Kalau waktu itu ibunya ngerti tentang aurat, dia tahu nih anak bukan murim bapaknya, itu kan bapak tiri, ya kan? Dan dia harus jaga anaknya, karena bukan murim gitu guys, bukan murim, harus jaga. Makanya Islam tuh makanya gini guys ya, Islam tuh diajarkan ya, tidak boleh wanita tuh keluar rumah atau kemanapun tanpa didampingi seorang muslim. Di rumah itu kan bukan murim ya, harus didampingi terus ya, jangan dilepaskan bukan tanpa. Makanya Islam itu menjaga. Kalau itu dipraktekkan, sang anak ini, dia ini lalu didampingi murimnya, bapaknya itu nggak bisa ada kesempatan untuk melakukan itu kan. Coba, murimnya siapa waktu itu? Ibunya murimnya waktu itu yang ada kan. Ibunya harus selalu mendampingi dia, jangan tinggalkan dia. Karena ketika ibunya meninggalkan dia, berarti dia sudah dengan tanpa murimnya. Itu loh guys. Atau dibawa kayak saudaranya yang murim gitu kan, murim dari beliau ini untuk menjaga. Maka Islam itu guys ajarannya sangat komprehensif, sangat lengkap, sangat sempurna. Jadi sang bapak ini nggak bisa macam-macam kalau ada murimnya, selalu mendampingi. Coba itu kenapa terjadi? Karena tidak ada murimnya guys, itu loh. Bapak itu salah, kita akui itu salah, tapi ingat ada sebabnya juga. Jadi jangan hanya lihat dari satu faktor. Kita harus adil dalam melihat gitu. Jadi di situ semua ada salah di situ. Ya, bukan salah dia ini ya, karena dia masih kecil gitu. Ibunya salah menurut saya guys. Kenapa tidak mendampingi dia sebagai seorang muhrim gitu? Muhrimnya atau membawa saudara lainnya muhrim itu untuk mendampingi gitu kan aman gitu loh guys. Saksi sangat, karena ini supaya bagi orang-orang. Jadi kalau saya tengok janda cepat-cepat kawin anak yang sengsara gara-gara. Jadi gini, dia malah menyerang agamanya gitu loh. Yang salah kan orangnya, ingat, orang ini tidak. Jadi gini, yang salah dia adalah pertama dia buka aib keluarganya, buka aib dirinya juga gitu. Itu haram dalam Islam. Kedua, jadi ketika dia murtad, dia malah melakukan hal yang salah guys, membuka aibnya dan malah menjelekkan Islam gitu. Padahal bapak tadi nggak ada hubungan dengan Islam gitu. Memang dia Islam, tapi itu bukan ajaran agamanya. Anda harus bisa bedakan. Maka saya tidak pernah mengatakan ya kayak misalnya penjajah itu yang Kristen enggak gitu. Tapi faktanya memang mereka menjajah karena surat dari pastor, dari paus gitu. Dari paus itu menyuruh lah Portugis sama Inggris tuh melakukan kolonisasi ke dunia. Yang salah itu oknumnya, bukan ajaran agamanya gitu kan. Nah, jadi makanya kita bisa bedakan mana ajaran agama, mana perbuatan oknum, guys. Laki-laki itu macam saya trauma sendiri lihat saya. Oke, bapak tiri saya ini sewaktu saya sakit, dia menggagahi saya. Masih kecil, masih 10 tahun. Cakap, kamu diam. Kalau kamu bilang sama mak kamu, dia ancam saya, aku akan bunuh adik kamu. Ya Allah, saya bilang, ya Allah, kenapa macam ini? Dia kata mau bunuh adik saya perempuan ada satu yang paling kecil.
Saya pun ingat, itu kan adik saya perempuan Anda. Kalau dia bunuh nanti adik saya atau rusak seperti saya lagi. Nah gimana gitu. Oke. Dia rusak saya sampai 1 minggu. Tak boleh namanya saya anak-anak ya, maaf. Mana yang nggak patut dikatakan nggak usah dibikin di apalah gitu. Sebab saya memang harus menyaksikan ini. Karena bagiku Muslim itu merusak aku gitu. Selepas itu dia merusak saya 1 minggu baru boleh lepas. Saya betul-betul suruh rusak. Dia kawin dengan mak saya baru 8 bulan waktu itu. 8 bulan, 9 bulan macam itu. Selepas saya rusak, dia rusak kesucian. Coba Anda lihat kayak Bunda Maria. Itu beliau sangat menjaga diri kan. Makanya dia harus belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria itu tutup aurat, ya kan? Bunda Maria itu kalau lihat kisahnya ya, dia itu ada di mihrabnya pamannya gitu. Ya, di mihrab pamannya tidak ada laki-laki yang datang pada dia, guys. Anda bayangkan itu. Betul dijaganya dia oleh pamannya. Pamannya masih muhrim ya, karena pamannya masih ada hubungan darah kandung sama dia. Jadi begitu adabnya gitu. Jadi makanya dia harus belajar. Jadi memang dia masih kecil waktu itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan dia dalam artian memang yang salah ibunya. Kenapa tidak mendampingi dia sebagai seorang murid? Tapi setelah itu memang udah kejadian dan memang itu salah dari. Jadi semua sudah salah di awal, guys. Ya, apa ya? Jadi saya sampaikan lah bagaimana dia. Jadi dia malah menyamakan antara agama dengan penganutnya. Itu menurut saya cara murtad yang buruk gitu, guys, yang salah. Saya semakin takut kepada orang. Selepas dia tinggalkan kami, dia kembali ke Medan. Kami tinggal di... Jadi gini, gimana kalau yang memperkosa dia orang Kristen? Saya tanya balik. Gimana kalau yang memperkosa dia orang Kristen? Coba. Banyak gitu. Ada juga kisah gitu, guys ya. Di mana orang Islam dinikahi orang Kristen, lalu anaknya diperkosa. Di mana coba? Jadi apa namanya ya? Jadi belajarlah bedakan mana ajaran agama, mana kelakuan Allah, itu harus belajar bedakan. Jangan samakan, guys. Di Aceh. Tinggallah mak saya di sana. Lagi serupa orang gila. Tapi mak saya sudah jadi muslim. Mungkin niat dia hanya untuk memuslimkan kami aja. Karena dia merasa muslim itu sangat diridhoi Allah gitu ya. Terlepas, oke, mama saya bertahan di sana. Muslim diridhoi Allah, tapi jangan lupa ada setan yang terus mengganggu, guys. Itu yang Anda ingat. Muslim kalau dia tidak berusaha diridhoi Allah, ya, misalnya Muslim itu nggak taat, yang melanggar aturan agamanya kayak bapak tadi, dia tetap aja ridho Allah tuh hilang dari dia gitu. Paham ya? Ini ridho Allah tuh dicari gitu. Dikejar ridha Allah tuh, bukan turun ke langit. Karena masuk Islam sudah kelar, enggak. Anda buat dosa, enggak gitu, guys. Anda harus beriman dan bertakwa. Beriman masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat, lalu Anda bertakwa, ikuti semua aturannya, perintahnya, jauhi semua larangannya. Apa aturannya? Jangan berzina, jangan memperkosa, jangan mencuri dan lain sebagainya. Bapak tadi kan tidak seperti itu. Gitu. Jadi bapak itu enggak termasuk muslim yang tidak ridhoi. Kenapa? Dia tidak mencari ridhonya Allah. Tapi mungkin dia khilaf waktu dia. Tapi intinya adalah tetap enggak bisa dikatakan semua muslim itu diridhoi Allah, enggak. Karena ada juga muslim yang tidak mencari ridho Allah. Dia tetap melanggar semua aturan Allah. Dia itu hanya beriman saja tapi tidak bertakwa, guys. Sampai 2 tahun. Saya pun serupa gila. Sampai saya besar pun saya tak bagi tahu, saya dirusak oleh suaminya sendiri. Itulah buktinya dia selepas merusak saya, dia tinggalkan mak saya. Tapi mak saya tetap berjuang. Tapi saya tak cerita sampai lama dia merusak saya macam itu. Tak tahu kenapa Tuhan tutup mulut saya sampai saya besar. Saking sakit hatinya saya terus.
tapi saya terus berdoa, saya sembahyang, rajin saya sembahyang. Saya sekolah pun melanjutkan SD sampai SMP saya sekolah Islam. Kan di Aceh itu ya, sangat fanatik ya. Fanatik. Jadi lagi sudah di dokteran, jadi saya macam sudah taat itu jadi muslim, tapi dendam saya itu membara-bara gitu, membara dendam saya. Oke, sampai saya besar. Ya, dendamnya harus sama orangnya, bukan dengan apa ya? Bukan dengan agamanya, guys. Paham ya? Apa hubungan dia dengan agamanya? Kecuali kalau ada dalil mengajarkan untuk itu. Justru itu ya melakukan hal yang dilarang agamanya tentunya gitu kan. Mak saya ini karena mungkin selalu tak mampu ya kerja mendodo sawit, bersihkan sawit 9 hektar, satu orang nggak mampu ya. Ada yang ajak dia ke Malaysia kerja. Jadi TKI mama saya tahun 98. Dia pergi ke Malaysia kerja. Saya tinggal Tunggu loh, tadi ada yang aneh juga guys. Katanya bapaknya tuh pergi, ninggalin mamanya. Tapi mamanya masih kerja di sawit 9 hektar. Bukankah sawit itu punya ayahnya tadi, punya bapaknya tadi yang tiri itu? Kok bisa bapaknya meninggalkan sawit miliknya dan ibunya masih kerja situ gitu, belum dibawa ke TKI gitu kan? Ini berarti ada yang nggak lengkap ceritanya guys. Sendiri di tempat keluarga, saya kerja sambil sekolah. Lepas saya sudah tak mau kerja sekolah lagi lah, sebab saya kecil-kecil pun sudah jadi pembantu. Adik saya dititipi di panti asuhan dua-dua. Yang laki, yang perempuan, adik saya itu ya panti asuhan yang muslim lah gitu, jadi pesantren, masuk pesantren gitu. Sebab mama saya kan masuk ke Malaysia kerja ya, jadi TKI juga. Selepas tahun 98 saya mama pergi, saya di Medan. Tahun 98 saya tahun 2000 saya umur hari itu sudah 18 tahun. Tapi saya tidak pacaran gitu, enggak pacaran. Saya sama laki-laki aja takut gitu ya. Udah jadi trauma. Maaf cakapnya, saya tidur pun sudah telungkup, tak berani telentang gitu. Saya takut siapa yang mau pegang saya lagi gitu ya. Selepas saya kepergian mama ke Malaysia, saya jadi pembantu di Medan. Kerja di rumah orang, jaga anak bayi. Saya masih kecil pun sudah jaga anak bayi orang. Ya saya pikir-pikir masih kecil saya sudah jaga anak orang gitu, umur 2 bulan. Saya yang jaga, dia yang tidur gitu. Dia punya mama, dia yang tidur, saya yang jaga. Saya umur muda lagi. Saya dalam pikir saya lebih baik kawin. Saya kawin. Ada yang mau kepada saya, orang Minang, orang Padang. Tapi dengan takut gitu, macam mana ya, dia boleh terima saya enggak gitu ya. Saya jujur dulu sama dia. Dia cakap oke, tak ada masalah. Lagi dia orang Minang, orang Padang ya, marga Caniago, kawin. Nikah lah saya, mama saya dari Malaysia. Saya minta izin mama. Wali nikah pun tak ada, siapapun nggak ada, keluarga pun nggak ada, karena dari kecil kita nggak ada keluarga yang tolong. Jadi kalau mamanya masih muslim, bagus. Kenapa? Berarti mamanya itu imannya kuat. Jadi cobaan itu bisa bisa dilewati oleh mamanya gitu. Kalau dia kan tidak. Jadi ada cobaan, dia malah murtad, guys. Jadi orang tiap beragama tuh bukan mulus-mulus saja gitu, enggak. Apalagi kita masuk Islam ya, agama benar tuh akan dicoba gitu. Jin kafir atau setan tuh akan semakin senang menggoda orang-orang yang benar gitu. Yang digoda siapa? Orang benar, guys. Orang salah ngapain digoda lagi gitu. Paham ya? Jadi kayak gini contohnya, kalau ada orang-orang yang udah main judi, udah mabuk, untuk apalagi digoda, diajak-ajak gitu. Udah memang di situ, tapi orang baik kan musuh aja gitu. Ayo kita mabuk judi gitu kan. Makanya cobaan orang beriman tuh kan lebih berat daripada orang nggak beriman. Kenapa? Karena setan itu memang itu targetnya gitu. Orang benar jadi target. Karena orang salah udah pasti jadi teman dia nanti di neraka kelak. Tapi orang baik itu yang makanya ketika orang baik dapat cobaan, dia harusnya tetap istiqomah. Seperti ibunya beliau ini istiqomah tetap dalam Islam. Ya. Jadi ibunya saya salut dengan ibunya, guys.
Dia masih mengalami cobaan, dia tetap bertahan dengan imannya gitu guys. Karena dia ngerti ya. Kayaknya ibunya lebih ngerti dari dia nih. Dia bisa bedakan mana yang ajaran agama, mana yang perbuatan umatnya. Kalau dia kan belum bisa guys, bedakan itu. Selepas nenek saya ini, keluarga mak saya masukkan saya Muslim, mereka tidak mau tahu dengan kami gitu. Benar itu, kalau masuk Muslim dikasih Indomie. Jadi kalau saya dengar kesaksian di YouTube tuh, saya ketawa sendiri. Memang benar, masuk Muslim malah saya dikasih Indomie dulu, baju ini itu segala macam. Tapi selepas sudah saat itu, mereka tidak peduli lagi kamu mau makan, mau mati, mau apa, mereka tidak peduli. Ya. Gini ya. Kalau misalnya jadi di video ini dia menjelekkan Islam guys, di video ini. Ya, kita udah tahu ya, sensasi itu Indomie itu kan kesaksian para mualaf. Ya. Mereka tuh di praktiknya begitu gitu. Dikasih Indomie segala macam supaya masuk Kristen. Jadi gini, kalau misalnya dibantu, masa terusan dibantu gitu. Ini ada masanya Anda tuh mandiri. Jadi gini guys ya. Jadi makanya saya katakan jangan mualaf tuh karena adanya bantuan gitu. Ya, kita sebagai muslim wajib membantu siapapun susah gitu. Tapi tentu nggak juga terus-menerus gitu. Anda harus mandiri. Jadi jangan hidup bergantung pada orang lain gitu. Apalagi mualaf karena ini. Jadi gini ya, ingat, waktu itu dia mualaf bukan karena Indomie, karena dia ikut-ikutan. Ingat, dia mualaf bukan karena Indomie. Ingat, dia mualaf itu bukan karena kamu Indomie enggak, kamu mualaf enggak. Faktanya waktu itu dia mualaf karena ikut-ikutan, karena ibunya memang mualaf, maka dia ikut mualaf, ikut ibunya. Ya tentu karena dia harus susah, tentu dibantu guys. Jadi orang Aceh itu bantu dia itu bukan untuk bikin dia mualaf, enggak dibantu pun dia tak mualaf kan. Ingat ya, jadi ingat kronologinya. Jadi dia mau terbalikkan fakta nih. Kronologinya adalah dia dibawa ke Aceh, jadi ikut Islam karena ibunya Islam, masuk mualaf, dia juga ikut mualaf ya. Nah, jadi enggak dengan iming-iming Indomie, enggak, karena bantu ya, karena dibantu, tentu bantunya semampunya. Ya mampunya untuk kasih Indomie gitu. Nah, masa mau terus-menerus, ya Anda harus belajar mandiri lah gitu. Jangan dibantu terus-menerus gitu. Paham ya logikanya ya? Jadi ya apa ya? Dia bukan begini, jadi gini jadi gini, beda guys ya. Misal kalau para mualaf cerita nih, mereka di Kristen itu adalah ada orang susah, mereka belum murtad nih guys, masih muslim, mereka dikasih Indomie, dibujuk rayu supaya murtad. Orang muslim kan terpikir nih, karena susah kan, orang ini baik kali ya kasih Indomie gitu, agamanya baik nih. Nah, dia nggak bisa bedakan mana kebaikan orang itu, mana ajaran agamanya. Nah, karena dia tidak mengkaji tuh guys, tidak mengkaji agama dia, membandingkan dengan agama dia, karena baiknya orang ini ngasih Indomie, dia murtad. Nah, kasus itu beda sama ibu ini. Ibu ini ingat ketika dia kecil, dia bukan murtad karena Indomie guys. Dia memang dia bukan mualaf karena Indomie, memang dia mualaf ikut ibunya, karena ibunya mualaf. Nah, karena dia susah, dibantu sama orang pakai Indomie. Dia orang tuh bantu dia ketika dia sudah mualaf. Paham ya? Bukan bujuk dengan Indomie, jadi beda. Makanya ibu ini nggak bisa bedakan mana yang Anda bujuk rayu dengan Indomie agar Anda pindah agama, mana yang Anda dibantu karena Anda susah guys. Ingat, dia sudah Islam, nggak perlu lagi tuh dibujuk gitu kan. Masuk Islam yuk, saya baik nih, karena buktinya saya kasih Indomie, ayo masuk Islam gitu. Kan enggak, beda sama yang kita para mualaf. Dia masih muslim, diiming-imingkan Indomie, kayak gitu. Saya cerita orang Aceh itu, dia belum Kristen nih guys, belum, masih muslim. Dia ada masalah di kampungnya, dia pergi ke Jakarta, dikasihlah uang sama pendeta. Ada tuh di media, Anda bisa baca kisahnya. Dikasih uang, diajak gereja, ingat dia belum murtad ya, dikasih uang lagi di gereja guys. Nah, sehingga agar dia melihat kebaikan, kesannya baik-baik loh rupanya, ayo murtad dong gitu. Jadi dikasihnya tuh ketika dia belum murtad guys. Nah, kalau dia nih kan sudah muslim gitu, udah masuk Islam, jadi itu terminal membantu sesama muslim gitu guys. Harus bedakan ya. Dan
dia pun masih kecil gitu. Anak kecil yang memang ikut ibunya Islam ya dia ikut Islam. Jadi tanpa Indomie pun dia tetap ikut ibunya gitu loh. Jadi sekali lagi bedakan ya dengan pemurtatan dengan Indomie, praktik Indomie itu dengan yang ini beda guys, beda. Jadi malahan kalau dibilang Kristen, masuk Kristen itu dikasih upah ini nggak ada, malah saya masuk Kristen nggak ada tuh, malah saya masuk Kristen hidup saya juga hancur ya karena saya tidak benar-benar mengikut Yesus ya. Oke. Masuk Kristen saya hancur karena tidak mengikut Yesus. Guys, dia kan tadi itu kan diperkosanya ketika dia masuk Islam guys. Makanya saya katakan ini apa ya, membingungkan guys. Dia katakan karena saya apa ya, saya ikut Yesus karena itu saya hancur gitu kan. Padahal dia hancur kan ketika dia Islam tadi guys. Ada melihat ada keanehan dari sini. Karena saya ikut Yesus maka saya hancur tadi ya. Tapi faktanya tadi itu dia justru diperkosa ketika dia jadi Islam gitu. Setelah gini loh guys ya. Kalau lihat dari sejarah dia ini, dia hancur ketika dia baik dia di Kristen maupun di Islam. Kenapa? Itulah cobaan. Jadi waktu dia di Kristen pun dia hancur. Kenapa? Karena ayahnya bukan seorang Kristen taat. Jadi memang ya memang nenek moyang lah gitu. Lalu intinya adalah dia tuh memang diuji hidupnya guys, di kecil itu diuji hidupnya gitu, baik di Kristen maupun di Islam gitu. Jadi dia tuh bukan justru karena ikut Yesus dia hancur, enggak gitu. Coba nengok, dia katanya ikut Yesus, tapi dia malah buka aurat, coba, malah dia buka aib keluarganya, coba. Setelah mama saya di Malaysia, saya kawin dengan orang Padang, Minang Caniago. Saya punya anak satu. Sudah punya anak tanpa orang tua, kan nikah Islam itu mudah ya. Tenang aja. Dinikahkan tanpa wali hakim saja, nggak ada mama, nggak ada bapak pun boleh. Jadi boleh sah gitu. Nggak bisa juga, harus ada saksi lain gitu. Jadi nggak bisa juga, harus ada saksi guys, ingat. Nah, mesti, jadi harus ada saksi, paham ya? Makanya Islam tuh, karena kalau tidak dimudahkan, anak nanti akan berzina gitu. Coba ya, ada orang yang ngebet dalam hubungan gitu. Ya udah masanya, udah menggebu-gebu gitu. Lalu dia harus dipersulit lagi, gimana caranya coba? Dia kan sini yang mudah gitu, kepelacuran segala macam. Tapi makanya Islam tuh memudahkan. Yang penting ada saksi dari pihak wanita gitu loh. Saksi itu yang penting sebagai bukti kalau ini memang suami istri gitu. Jadi sekali lagi ini sama sekali tidak ada hubungan negatif positif, enggak. Positifnya adalah agar tidak terjerumus dalam zina gitu guys. Nah orang tua kan bisa dikasih tahu gitu ya. Kan kita penting kan restu orang tua gitu. Bukan jadi gini, orang tua kasih kabar, kita kasih kabar, ibu saya di sini kerja ini, oke lanjutkan gitu, saya melamar ini, oke. Kan orang tua nggak mesti hadir guys. Penting orang tua dikasih tahu, itu yang penting, itu pernikahan. Jadi nggak mesti harus dia saksi di tempat itu, kan bisa diwakilkan. Karena gimana pun ini kedepan anaknya, yang penting orang tua tahu, itu poinnya. Jadi di sini nggak ada yang salah ya, sekali lagi. Sama-sama Muslim, tapi keluarga suami saya itu tidak begitu suka saya lah, sebab saya orang miskin. Keluarga suami saya itu orang kaya lah mungkin, katanya dia datuk tuh di Pariaman ya, karena Bukit Tinggi Pariaman sana. Selepas saya menikah, saya ingat menikah itu menyelesaikan masalah gitu ya, menyelesaikan masalah. Ternyata awal pernikahan saya yang membuat saya lagi hancur. Oke, saya berjumpa dengan orang yang pas saya jatuh cinta. Ya, karena saya pikir dia sayang aku gitulah. Beda umur pun nggak begitu tinggi. Lagi saya umur 18 tahun.
Karena saya sudah terlalu menderita kerja, nggak ada orang tua, nggak ada yang jaga, kan saya merindukan seorang yang pemimpin bagi saya gitu, yang menjaga saya gitu kan. Jadi kalau ada yang betul-betul ingin mau menikah dengan saya, apa enggak? Ya, kenapa enggak gitu ya? Oke, saya iakan dia kawin, tapi itulah awal dari kehancuran hidup saya. Saya ada kenal 3 bulan aja, saya sudah mau menikah dengan dia karena sakit hati gitu. Ini pelajaran guys. Maka Islam tuh mengajarkan untuk ta'aruf. Jadi dia sudah tidak mengikuti prinsip-prinsip Islam, ibu ini ya. Ta'aruf guys. Ta'aruf itu dengan muhrim ya. Misal saya pengen meminang seorang wanita. Saya harus ta'aruf guys. Jadi nggak boleh pacaran. Haram. Islam haram pacaran. Mereka ini kan pacaran berarti kan. 3 bulan itu kan. Ini dia sudah merasakan prinsip Islam gitu. Jadi kalau Islam, dia ngerti agama Islam. Agama yang dia anut pada waktu itu. Dia kan ta'aruf gitu. Ta'arufnya gimana? Dia harus ada muhrim dia. Ya kan? Harus ada muhrim dan muhrimnya tuh bisa juga ditugaskan untuk menyelidiki siapa pria ini gitu. Jadi nikah tuh harus kita lihat bobot bibitnya. Apakah dia orang baik-baik, bagaimana keluarganya gitu, bagaimana agamanya gitu. Jadi Islam itu mengajarkan untuk pertama kali lihat tuh agamanya dulu. Jadi nggak bisa hanya dia orang kaya, tadi orang kaya katanya kan, atau dia Islam. Nggak mesti. Jadi Islam tuh bukan berarti baik. Dia harus lihat dulu agama orang ini Islam, apa dia ikut agamanya apa tidak gitu. Apa dia ikuti agamanya atau tidak gitu. Jadi makanya ta'aruf gitu. Dia tidak melakukan itu tadi. Karena dia tidak kayak saya nih. Kalau nanti misalnya saya menikah, laki-laki yang mau dengan saya tentu harus melakukan ta'aruf. Dan saya harus menyelidiki siapa nih orang. Nah, yang bisa menyelidiki itu saya, bukan anak saya. Karena saya wanita, dia di rumah. Nah, sebagai ayah ya, kita selidiki calon pasangan anak kita. Main belakang nggak dia? Pacaran nggak dia? Jadi dia harus taruh sama anak kita, kasih waktu 2 minggu, sebulan, dia harus datang ke rumah. Kalau dia mau keluar sama anak kita harus ada muhrim mendampingi, entah abangnya, entah siapa. Nggak bisa berdua aja, nggak bisa guys, itu haram dalam Islam, haram. Harus dampingi muhrim. Nah, pada masa ta'aruf itulah ada percakapan, ngobrol enak gitu. Nah, mereka bisa macam-macam. Kenapa? Karena ada muhrimnya. Gimana mereka bisa ngomong tentang hal yang ke situ kalau ada muhrimnya? Makanya kalau Islam itu semua diatur guys, nggak bisa macam-macam. Kalau Islam itu nggak bisa. Jadi nggak ada kebebasan yang membuat orang itu kebebasan yang negatif ya, karena bisa membuat orang itu berzina nantinya atau dia macam-macam. Maka Islam itu menjaga. Maka dia tidak mempraktekkan itu. Terus ada muhrimnya guys, gitu. Nah, jadi makanya banyak hal yang dalam hidup ini tidak sesuai dengan kaidah agama Islam gitu. Jadi dia pun tidak bisa. Makanya saya katakan ya, banyak orang murtad itu karena kelakuan umat Islamnya, bukan karena ajaran agamanya gitu. Itu yang disayangkan gitu. Jadi mereka yang murtad ini nggak bisa bedakan mana ajaran agama, mana perbuatan umatnya gitu loh guys. Nanti saya siapa? Kemana saya pergi? Mak saya nggak ada kan gitu ya. Oke. Selepas menikah, ternyata suami saya ini benar lah, kalau kita nggak kenal lama ya, menderita. Sedangkan kenal lama boleh hancur ya, lagi nggak kenal lama. Ternyata suamiku ini, yang orang Padang ini, saya sudah mengandung 4 bulan tuh. Mengandung orang Padang ini, sudah mengandung anak pertama. Jadi gini guys ya, masalah sini adalah oke, dia mengalami kesusahan, mengalami ketidaknyaman, mengalami kezoliman gitu. Tapi adalah kenapa dia bawa suku, kenapa dia bawa agama gitu. Sehingga orang kan mengasosiasikan Islam itu buruk, Jawa itu buruk, Minang itu buruk, apalagi dia bawa nama suku dia kan, Caniago gitu. Guys, gak semua orang Caniago begitu. Gak semua orang Jawa begitu. Gak semua orang Padang begitu. Gak semua orang Islam begitu. Anda hanya sial ketemu orang begitu gitu. Dan agama kita juga ada orang begitu loh. Bukan hanya di agama Islam loh. Semua agama ada orang begitu gitu. Karena agama gak menjamin orang itu baik kecuali kalau dia ikut ajaran agama itu. Paham ya? Orang itu hanya bisa beragama dengan baik kalau dia ikut ajaran agama itu.
Bahkan orang Jepang yang agamanya menyembah matahari, tapi mereka bisa disiplin. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya melaksanakan ajaran Islam. Disiplin, ya, tidak korupsi, itu ajaran Islam. Teratur, Islam ajarin untuk teratur, untuk ikut aturan. Walaupun mereka nggak tahu itu ajaran Islam gitu. Jadi yang penting dia esensinya dia ikutin gitu. Walaupun dia tidak tahu itu, paham ya? Jadi bukan faktor dia tuh apakah dia Islam, Kristen atau apa, tapi dia ikut ajaran agamanya apa tidak, gitu loh. Dari dia sangat menderita. Yang namanya istri yang macam mana bahagia saya nggak mengerti gitu. Minta B dikasih C, gitu ya. Minta mangga dikasih salak saya, gitu. Jadi ya nggak masalah sih. Hari-hari gaduh. Jadi kita di sini saya simpulkan ya sementara ya. Dia keluar dari Islam tuh murtad tuh karena perilaku oknumnya, bukan karena mengkaji agamanya. Ini video kesekian yang saya temukan kalau orang tuh pindah bukan karena kajian agama, guys. Jadi makanya saya katakan para mualaf itu cerdas. Mereka pindah agama, mualaf tuh karena mereka mengkaji kitab sucinya. Maka mereka bisa kan mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia kita pasal sekian tuh begini-gini. Kan ibu ini tidak ada ngomong gitu loh tadi. Video lain sebelumnya, Cut Nitya ngomong begitu, Cut. Siapa yang tuh Cut Piti nak ngomong gitu kemarin. Siapa lagi yang video-video yang murtad yang saya komentari sebelumnya itu? Kan mereka tidak ngomong dalil. Mereka hanya melihat pelakuan oknumnya umat beragamanya, guys. Ini cara, makanya saya sering katakan, ini cara pindah agama yang salah, guys. Ini ngomong-ngomong, ini videonya sudah kepanjangan ya. Kayaknya saya skip di sini dulu. Tapi intinya adalah poin yang kita dapat. Ini video kesekian yang mana kita temukan orang murtad bukan karena kebenaran, tapi karena melihat dari kelakuan oknumnya, agamanya. Ini cara murtad yang salah, guys. Pindah agama yang salah. Makanya saya katakan para mualaf itu cerdas. Mereka pindah karena dalil, karena mengkaji, mengkomparasi. Bukan seperti mereka ini. Tapi tetap kita doakan ibu ini semoga dia dapat hidayah, semoga dia mendapatkan kebenaran. Karena kebenaran didapat dengan mengkaji, dengan mengkomparasi, bukan dengan melihat kelakuan oknumnya yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Oke, jadi sekian dulu video kita kayak gini. Mungkin nanti kalau apa kita akan sambung, guys ya. Tapi ini video cukup panjang loh. Saya nggak tahu apa nanti saya punya waktu untuk menyambungnya. Tapi dari sini kita bisa simpulkan lah ya. Jadi ini sebenarnya sama aja, guys. Sama aja. Pindah agama karena kelakuan pengikut oknum agamanya, bukan karena kebenaran atau ajaran agamanya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.